Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, berasal dari Tanjung Balai Asahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam, mata kuliah Ekonomi Mikro, dosennya Bapak Imsar MSI, dan saya semester 2. Nah, pada pembelajaran ekonomi mikro, tepatnya bab pertama, yaitu pengantar ekonomi mikro. Nah, di sini ada 6 bagian. Pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu atau pembelajaran tentang bagaimana manusia, baik kelompok maupun individu, membuat keputusan atau menetapkan suatu pilihannya dalam menggunakan sumber daya yang ada. Dalam menggunakan sumber daya yang ada, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara semaksimal mungkin. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi kepada 2 kategori, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Pertama, mikroekonomi. Mikroekonomi diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya. Teori ini dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian yang kecil seluruh yang terdapat di dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, makroekonomi. Makroekonomi ini dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi besar. Makroekonomi ini menganalisis keseluruhan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh unit-unit yang kecil dalam perekonomian. Nah, yang kedua itu penggolongan dan jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi terbagi kepada 2 golongan yang menurunkan teori dan terapannya, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Jenis-jenis analisis ilmu ekonomi dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan teori aplikasi atau ekonomi terapan. Nah, yang ketiga itu sifat, metode dan pernyataan dalam teori ekonomi. Sifat atau ciri yang dimiliki agar analisis dapat menjadi benar diperlukan seadanya. Benar diperlukan harus menggunakan atau harus adanya definisi, asumsi atau pemisalan, hipotesa, ramalan, penggunaan grafik atau biasa disebut kurva, asas rasionalis dan kontinum, mengikuti atau menjadi tenaga ahli, persamaan atau identitas, dan asas non-satietas. Metode analisis dalam ekonomi ada 2. Nah, pertama, metode deduktif, yakni sebuah metode yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum
menjadi bersifat khusus. Nah, yang kedua itu metode induktif, yakni kebalikan dari metode deduktif tadi, yakni menarik kesimpulan yang bersifat khusus menjadi bersifat umum. Nah, yang keempat ada pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan dalam teori ekonomi ini terbagi kepada dua. Nah, pertama, pernyataan ekonomi positif, yakni yang merujuk pada kondisi sebenarnya yang terjadi berdasarkan fakta yang ada, sehingga bisa dibuktikan keabsahannya dan tidak diragukan lagi. Nah, yang kedua itu pernyataan normatif, yakni pernyataan yang mengandung arti sebaiknya yang harus diperbuat apabila sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Yang kelima, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Nah, masalah-masalah ekonomi ini misalnya pertama, what, barang apa yang akan kita produksi dan berapa banyak yang harus kita produksi. Nah, yang kedua, how, atau bagaimana, yaitu bagaimana cara dan metode barang tersebut dapat diproduksi. Yang ketiga, who, atau siapa. Untuk kita harus mempertimbangkan atau memikirkan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, sistem perekonomian dalam ilmu ekonomi ada 3. 1, sistem pasar bebas atau kapitalis, atau disebut juga liberal. Nah, tidak ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang ini. Nah, yang kedua itu sistem komando atau sistem sosialis. Nah, sistem sosialis ini pemerintah sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga sistem campuran, yakni ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah dan masyarakat punya kebebasan yang luas menentukan kegiatan ekonomi. Dan terakhir, prinsip-prinsip dasar ekonomi. Prinsip ekonomi ada 10 dan dikelompokkan dalam 3 bagiannya, itu prinsip yang melandasi keputusan singkat individu ada 4. Pertama, setiap individu harus melakukan atau melakukan trade off. Nah, menjelaskan tentang perdagangan. Yang kedua itu biaya yang dikorbankan. Yang ketiga, bersikap rasional baik dalam hal konsumsi maupun produksi. Nah, yang keempat Nah, yang keempat itu pelaku ekonomi beraksi terhadap insentif itu. Nah, yang kedua, prinsip untuk interaksi ada 3. Yang pertama itu perdagangan yang menguntungkan semua pihak. Nah, yang kedua, pasar tempat mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, yang ketiga, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil mekanisme pasar. Nah, yang ketiga, prinsip cara bekerja perekonomian makro ada 3. Yang pertama itu standar hidup suatu negara bergantung kepada bagaimana cara atau bagaimana kemampuan memproduksi barang dan jasa di negara tersebut. Nah, yang kedua, harga akan meningkat apabila pemerintah terlalu banyak mencetak uang di negaranya tersebut. Nah, yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai bab pertama, yakni pengantar ekonomi mikro. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.